Indonesia adalah salah satu negara agraris karena sebagian besar masyarakat Indonesia pada umumnya adalah petani. Negara dengan luas daratannya hampir mendekati 2 juta meter persegi, sepertiga lebih dari seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar wilayah daratan negeri ini adalah lahan persawahan. Negara Indonesia termasuk negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, karena semakin sempitnya lahan pertanian, kekurangan dan kemampuan sumber daya manusia, negara ini justru menjadi negara pengimpor beras dan kebutuhan pangan lainnya. Sebagian besar lahan-lahan pertanian di Indonesia sudah beralih fungsi menjadi lahan industri. Dari tahun ke tahun, pertanian semakin termarginalkan. Petani semakin terpinggirkan, produksi bahan pangan dalam negeri semakin menurun, impor semakin menjadi-jadi. Di sisi lain, petani yang harus survive dengan keterbatasannya dijejali dengan obat-obatan kimia untuk tanamannya. Perawatan tanaman dengan obat-obatan kimia yang semakin mahal sangat berbanding terbalik dengan harga hasil panen yang sangat tidak manusiawi. Hal inilah yang seharusnya menjadi keprihatinan kita. Pertanian Indonesia harus kembali ke organik. Yayasan Nusahada sangat concern terhadap pengembangan pertanian karena saat ini kita menghadapi begitu banyak masalah di dunia pangan dan pertanian kita. Ada setidaknya 3 masalah besar. Yang pertama adalah petani yang miskin atau petani yang tidak sejahtera. Kita tahu bahwa sebagian besar petani Indonesia adalah petani gurem dengan kepemilikan lahan yang sempit, yang terbatas sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, produktivitas yang rendah, akses modal yang terbatas dan bahkan hampir nyaris tidak ada akses modal, akses pasar yang tidak terbuka dan seterusnya, sehingga ada gempuran impor pangan ke Indonesia ini luar biasa. Akhirnya justru semakin memiskinkan petani karena produk-produk petani Indonesia justru kalah dengan produk-produk impor. Ini yang menjadi keprihatinan kita. Akhirnya petani kita semakin miskin. Masalah besar yang kedua adalah lingkungan yang rusak. Mengapa produktivitas pertanian kita semakin sedikit atau semakin menurun? Itu karena lingkungan kita sudah rusak, tanah kita rusak, ekosistem kita rusak. Kenapa rusak? Rusak karena ada perusakan, yaitu penggunaan zat-zat kimiawi yang berbahaya bagi lingkungan. Kemudian masalah ketiga adalah tersedianya pangan yang tidak sehat. Jadi saat ini kita tahu begitu banyak penyakit ya, yang diderita oleh masyarakat, bahkan penyakit-penyakit mematikan seperti kanker, diabetes, dan seterusnya, penyakit-penyakit berbahaya. Dan semua itu terjadi karena pangan yang tidak sehat, pangan yang beracun, yaitu pangan-pangan yang mengandung kimia. Nah, untuk mengatasi pangan yang tidak sehat itu, maka kita membutuhkan pangan sehat. Apa itu pangan sehat? Pangan sehat adalah pangan yang tumbuh dari alam, tidak dipupuk secara kimiawi. Inilah pertanian organik. Jadi pertanian organik adalah upaya untuk menyediakan pangan sehat untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Jadi inilah ketahanan pangan. Indonesia harus bertahan, memiliki kedaulatan pangan sendiri, tidak tergantung dari impor pangan dari luar negeri, tetapi kita harus meningkatkan produktivitas kita di Indonesia dengan pangan yang sehat. Dengan demikian pertanian organik ada 3 manfaatnya, yaitu pertama menyejahterakan petani karena kita ingin meningkatkan produktivitas pertanian kita. Yang kedua adalah menjaga lingkungan agar lingkungan kita terjaga, semua sehat dan tumbuh subur dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah menyediakan pangan yang sehat dan berkualitas. Itulah mengapa kita harus bergerak di dunia pertanian. Karena itu kita mengajak anak-anak muda, kita mendirikan SMK pertanian, kita mengorganisir petani-petani muda agar kita pada saatnya nanti bisa berdaulat, memiliki kedaulatan pangan dari tanah kita. Saya sekarang di kebun organik, nanam kacang brul atau kacang tanah yang baru hari ini sedang dipanen. Dan saya selain itu saya punya kebun sayur yang namanya buah labu siam. Saya bandingkan yang pakai kimia dan organik itu lebih bagus dari yang pakai organik. Kacang brul itu 3,5 bulan lamanya bisa dipanen. Kalau
sayur mayur labu siam ini kalau 3 bulan ini mulai metik Pak, tapi sedikit. Nanti kan kalau sudah umur 4 bulan itu mulai banyak. Kalau rasanya itu ya bagus yang pakai organik Pak, tapi kalau pertama itu kan tanahnya baru terkejut, itu kan mengurangi sedikit, tapi kalau nanti kalau sudah 2 kali 3 kali itu lebih bagus. Terus penyakitnya itu kurang Pak, penyakitnya tanaman itu kurang kalau pakai organik. Tapi kalau pakai kimia itu banyak penyakitnya, jadi hambatannya itu banyak. Selain petani yang membuktikan sendiri, menurut pakar, dengan hasil yang melimpah yang diterapkan dengan pola tanam organik ini justru meningkatkan perekonomian masyarakat. Lalu, bagaimana pandangan pakar tentang pertanian organik? Pertanian organik, konsep organik, itu sebenarnya berbicara 3 hal. Yang pertama adalah kemasyarakatan, society. Di pedesaan di Indonesia, dunia pertanian dianggap bukan profesi yang menyenangkan untuk digeluti, bukan profesi yang menjanjikan untuk masa depan kaum muda di pedesaan. Kenapa? Karena tanah-tanah pertanian di Indonesia sering mengalami kegagalan panen, sehingga timbul masalah ekonomi di pedesaan. Kaum muda berubah status, mereka dari status tuan tanah, mereka menjadi karyawan di kota. Tanah dijual, dan anak-anak muda di desa di Indonesia berangkat ke kota, urbanisasi tanpa keahlian. Mereka harus bersaing dengan orang-orang kota. Padahal sesungguhnya profesi pertanian yang benar secara organik itu bisa membawa mereka, kaum muda, mendapatkan masa depannya di desa di mana mereka berada. Asalkan tahu caranya, tahu mendapatkan uang dengan cara berkebun menanam sayur-sayuran seperti ini. Dan kalau mereka tahu konsepnya, metodenya yang sudah kita lakukan di mana-mana, maka mereka bisa memutuskan bahwa mereka harus tinggal di desa. Tidak perlu ada TKI ke luar negeri, tidak perlu ada TKW, tidak perlu ada anak-anak yang merindukan mamanya di rumah, tidak perlu ada suami-suami yang merindukan istrinya yang tidak pernah pulang. Dan itu bisa dijawab dari pertanian organik di desa. Dan itulah yang harus kita lakukan, teman-teman muda sekarang, menyadari bahwa pertanian adalah sesuatu yang sangat mulia untuk dilakukan dengan cara yang benar, yaitu organik. Ingat, kita harus memperhatikan bahwa pertanian yang baik itu membutuhkan daya dukung hutan, forestry. Kita butuh air, kita butuh sumber mata air, kita butuh lahan kita aman dari longsor. Jangan menebang hutan, karena hutan mempunyai daya dukung yang sangat penting buat kehidupan masyarakat di bawahnya. Seperti yang kita ketahui bahwa organik berbicara tentang tanah. Kalau tanah itu subur, petani senang. Tetapi petani kebanyakan melupakan hal yang kedua, yaitu perlindungan tanaman. Ketika tanah itu subur, unsur haranya banyak, makro mikro terpenuhi, maka tanaman akan tumbuh secara optimal, akan subur. Dan ini juga merupakan hal yang menarik perhatian serangga, perhatian hama. Karena tanamannya enak sekali, subur, maka hama akan berduyun-duyun datang ke kebun kita. Ini yang bisa menjadikan kegagalan di level pertanian untuk panen berikutnya. Ini yang sering dilupakan adalah perlindungan tanaman. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk melindungi tanaman kita? Yang kami lakukan selama ini adalah kami menanami seluruh kebun organik kami dengan bunga-bunga warna-warni. Bunga kenikir, bunga matahari, bunga mawar, apapun itu. Tanamlah bunga-bunga warna-warni di sekeliling kebun Anda. Fungsinya adalah untuk menarik perhatian serangga yang lain. Bagaimana cara mengendalikan serangga? Yaitu dengan cara menghadirkan serangga juga. Karena akan ada banyak serangga hadir dan itu merupakan musuh alami serangga yang ada. Misalkan lebah. Ketika bunga warna-warni banyak, maka lebah akan datang. Lebah membantu penyerbukan bunga-bunga tanaman kita. Lebah membantu mengusir hama-hama yang merugikan. Ya. Dan lebah dalam jumlah besar bisa kita manfaatkan untuk kita ternakkan sehingga kita menghasilkan lebah madu.
sehingga petani bisa memenuhi kebutuhan kesehatannya melalui madu yang ada di dalam kebunnya. Ada dua jenis tanaman yang perlu kita hadirkan di dalam kebun kita. Tanaman penarik serangga atau yang disebut dengan nama atraktan. Bunga warna-warni itu menarik serangga datang. Ada juga bunga atau tanaman repellent, pengusir. Contohnya sereh. Sereh itu mulai ditanam sampai dengan dia dipanen daunnya utuh. Kenapa? Karena aroma sereh tidak menarik untuk serangga. Ada lavender, ada rosemary, ada pinus, cengkeh. Pohon-pohon seperti itu mengeluarkan getah karbolik. Ya, kalau tertiup angin, serangga tidak suka menciumnya. Itu fungsi tanaman repellent atau penolak serangga. Jadi, saya menekankan apabila Anda ingin bertani organik, lakukan dua hal. Rawat tanah, tanamlah bunga-bunga warna-warni, dan jangan pernah melakukan pertanian monokultur. Pertanian organik adalah memanfaatkan ekosistem yang ada untuk pertanian, juga menyelaraskan organisme-organisme di dalam lahan pertanian. Pakar pertanian organik, Andi Nur Cahyo, menjelaskan tentang pentingnya keselarasan organisme di dalam lahan pertanian. Nah, kenapa pentingnya kita menanam benih penyerbukan terbuka? Itu ada maksudnya supaya benih ini nantinya bisa setelah panen. Konsepnya begini, kita menanam itu sesuai kebutuhan ya Pak. Sementara kebutuhan kita itu tidak pangan saja, tapi kita sadar di sekitar kita itu ada belalang, ada ulat, tapi mereka selalu makan sesuai dengan porsinya. Nah, kita bersama-sama di sini itu adalah mewujudkan ruang lingkup ini selaras. Intinya gitu. Jadi makanya disebut organis, karena banyak sekali organisme-organisme yang terkait di dalam kita hidup. Jadi kita manusia tidak sendirian. Berbagai pihak telah mendukung terselenggaranya kebun organik Nusa Kamulyan ini. Di Kabupaten Batang sangat strategis untuk pertaniannya, untuk dilakukan pertanian organik yang saat ini masyarakat masih tidak begitu peduli, masih kurang begitu memahami tentang yakni kesehatan pertanian organik, mulai soal tanahnya, mulai soal tanamannya, dan sampai persoalan kesehatan pribadinya, apalagi bicara soal makanan sehat. Manfaat limbah untuk dibuat organik sebenarnya sangat manfaat. Yang pertama adalah limbah organik bisa diolah melalui biogas untuk energi, untuk penerangan. Yang kedua adalah bisa untuk pengganti LPG, pengganti gas yang saat ini orang berteriak tentang gas mahal dan lain sebagainya. Tapi ketika peternak dan sudah mempunyai teknologi yang serba organik, itu tidak begitu berpikir bagaimana gas akan naik dan lain sebagainya. Karena dari gas, limbah biogasnya bisa untuk pupuk organik, dan pupuk organiknya adalah bagus sekali untuk tanaman-tanaman. Tanamannya akan menjadi sehat, dimakan manusia menjadi sehat, dan semua serba sehat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah nyata kerusakan di muka bumi, di lautan yang disebabkan karena ulah tangan manusia. Pemirsa yang berbahagia, kita lihat bagaimana kerusakan alam pertanian kita begitu parah dari berbagai aspek. Tidak hanya kerusakan lingkungan, tapi juga yang nyata sekali adalah kerusakan tanah akibat penggunaan bahan-bahan kimiawi, pupuk-pupuk kimiawi, dan bahan-bahan insektisida yang berbahaya itu. Demikian mengerikan, sehingga tanah sekarang tidak sesubur dahulu karena berlebihannya penggunaan bahan-bahan kimiawi di tanah. Akhirnya tingkat produktivitas pertanian pun menurun, dan akhirnya anak cucu kita nanti akan ditinggali alam yang sudah sangat rusak akibat kesalahan kita. Apakah hal-hal semacam ini akan kita teruskan?
yang akan merugikan anak cucu dan generasi kita selanjutnya. Maka tidak ada kata lain kecuali kita kembali ke alam, kembali kepada penataan pertanian, tanah-tanah kita, tanah-tanah pertanian kita, pengolahannya benar, sehingga dapat menghindari kerusakan-kerusakan yang semakin parah akibat pola modernisasi yang kebablasan. Lahan yang digunakan sebagai laboratorium organik di Desa Ngadirejo ini diinisiasi oleh Yayasan Nusahada, yayasan yang konsen kepada pemberdayaan pertanian. Pemirsa, Yayasan Nusahada adalah sebuah lembaga nirlaba yang bergerak pada isu pembangunan perdesaan dan pengembangan masyarakat desa. Nah, salah satu concern yayasan ini adalah pembangunan atau pengembangan ekonomi perdesaan, yaitu ekonomi pertanian. Nah, untuk itu maka Yayasan Nusahada mendirikan kebun organik Nusa Kamulyan sebagai salah satu laboratorium milik masyarakat itu yang bisa digunakan oleh siapapun untuk belajar tentang pertanian organik. Apakah itu siswa-siswa SMK, petani-petani muda maupun pihak-pihak lain yang ingin belajar tentang pertanian organik. Inilah kebun organik Nusa Kamulyan yang menjadi salah satu piloting ya, bagaimana sebuah pertanian organik itu dikelola.